Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya kami bawa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri kini hanya untuk-Mu.
Pujilah nama Tuhan. Jemaat Love Church yang dikasih Tuhan, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sebab Engkau Bapa yang setia Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia,
akan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh dapat beribadah melalui online. Bapa, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya sidang jemaat Tuhan Love Church yang ada di rumah. Tuhan kiranya memberkati umat-Mu ya Tuhan. Walaupun dalam ibadah online, tetapi tidak dapat mengurangi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Suatu hari saya pernah menjumpai seseorang. Dan seseorang yang saya jumpai ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Lalu kemudian dia mengajak saya makan siang di salah satu restoran, yaitu restoran Rumah Makan Padang di Jakarta Timur waktu itu. Dan pengusaha ini adalah pengusaha yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Usianya masih muda. Usianya 35 tahun. Dia energik, masih muda, energik. Bahkan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu di saat kita makan siang, saya tanya kepada dia, Pak, apa rahasia Bapak sehingga Bapak menjadi sukses dalam bisnis, bahkan menjadi seorang pengusaha sukses di Jakarta ini? Dia cuma jawab sebuah kata dengan paling sederhana. Dia berkata, saya bisa sukses karena Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata saya bisa sukses karena Tuhan itu betul-betul dapat menyentuh hati saya. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema sukses karena Tuhan. Dan kalau kita melihat orang-orang yang sukses, saya percaya setiap orang di dunia ini punya satu harapan supaya bisa menjadi sukses. Di dalam menjalani kehidupan tidak semua orang menjadi sukses. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi sukses. Dia bisa menjadi sukses karena orang tuanya.
Dia bisa menjadi sukses karena pendidikannya. Dia bisa menjadi sukses karena ada orang-orang tertentu di sekitarnya menopang dan mendukung dia, sehingga dia bisa menjadi sukses. Kita akan melihat salah seorang tokoh dalam Alkitab yang sukses, dan kesuksesannya diakui oleh 3 agama di dunia ini. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik mengakui seorang yang namanya Yusuf menjadi sukses dalam hidupnya. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang sukses yang namanya Yusuf. Kenapa dia bisa menjadi sukses? Apa rahasianya? Kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-13. Ayat yang pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia, yaitu Yusuf, dari tangan orang Ismail yang telah membawanya dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil di dalam kehidupannya? Poin yang pertama yang saya ambil adalah karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Saya percaya siapapun saudara dan saya, kalau kita mau menjadi berhasil, harus belajar dari Yusuf. Yusuf kenapa dia bisa menjadi berhasil? Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Banyak orang bisa sukses karena pengalamannya. Banyak orang bisa sukses karena kepintarannya. Banyak orang bisa sukses karena kemampuannya, karena punya skill. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf apapun yang dilakukannya, yang dikerjakan selalu berhasil, kata Alkitab. Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Ini menjadi satu pembelajaran buat setiap saudara dan saya. Mungkin saudara sedang mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, sehingga saudara punya impian untuk menjadi sukses tidak pernah menjadi nyata dalam hidupmu. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, mesti saudara harus koreksi. Apakah saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri? Apakah saudara berjalan dengan pengalamanmu sendiri? Apakah saudara berjalan mengandalkan manusia? Kalau itu yang saudara lakukan, bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan menyertai hidupmu, sehingga apapun yang engkau lakukan menjadi berhasil sebab Tuhan menyertainya. Yusuf bisa menjadi berhasil karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Ini kunci seseorang bisa menjadi berhasil. Kita boleh melihat bersama-sama bagaimana jalan hidup seorang yang namanya Yusuf. Salah satu dari 12 anak dari Yakub. Salah satu dari 12 anak Yakub ini, yang namanya Yusuf, dikasihi oleh bapaknya, tetapi dibenci oleh kakak-kakaknya. Sehingga mereka menghalalkan segala cara, sampai kakak-kakaknya membuang dia ke sumur. Lalu kemudian dari sumur mereka mengambilnya, lalu kemudian dijual kepada orang Ismail. Lalu kemudian orang Ismail membelinya.
Lalu kemudian orang Ismail ini membawanya ke Mesir dan menjualnya kepada Potifar. Lalu kemudian Potifar membelinya, lalu menjadikannya sebagai pembantunya. Betapa kelamnya kehidupan Yusuf. Betapa dibenci oleh kakak-kakaknya. Betapa dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup. Seolah-olah tidak ada harapan untuk bisa berkarir. Tetapi semua jalan Tuhan atur kehidupan Yusuf sedemikian rupa. Sehingga sampai di tangan Potifar. Dan sampai ketika di tangan Potifar, apa yang terjadi? Dipercayakan segala tugas apapun yang dikerjakannya, dia menjadi berhasil. Karena Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Itulah langkah awal Yusuf menjadi orang yang kemudian dari nol sampai dia menjadi berhasil apapun yang dikerjakan. Sebab Tuhan mencintai dia dan Tuhan menyertai dia. Banyak orang Kristen hari-hari ini dengan pengalamannya dan kekuatannya menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi berhasil. Tetapi orang-orang yang disertai Tuhan, orang-orang yang dilindungi Tuhan, orang-orang yang dijaga oleh Tuhan, apapun yang dikerjakannya pasti dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sebab apa? Tuhan menyertai orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi negara kita saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Dan itu bisa membuat kita menjadi gagal dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi percayalah, kalau Yusuf bisa menjadi berhasil ketika Tuhan menyertai kehidupannya, maka di saat-saat kondisi yang seperti ini pun, ketika Tuhan menyertai kita, maka apapun Bapak Ibu lakukan pasti disertai Tuhan. Dan kalau disertai Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, izinkan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kalau Yusuf bisa menjadi berhasil, saudara dan saya juga bisa menjadi berhasil. Ini luar biasa. Saudara, istilah disertai Tuhan itu seperti ini. Saya kasih sebuah ilustrasi. Seorang ibu mengantarkan anaknya ke sekolah, dan pulang dari sekolah diantarkan, dijemput oleh mamanya sampai ke rumah. Begitu banyak PR yang harus dikerjakan. Dan ibu ini dengan tekun menemani, menyertai anaknya dan menuntun anaknya mengerjakan PR-PR yang ada. Dan setiap PR daripada anaknya itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan ketika dilihat oleh seorang gurunya, anak ini ternyata menjawabnya dengan jawaban yang benar semuanya, dan dikasih nilai 100. Kenapa? Karena anak ini disertai oleh mamanya, dibina oleh mamanya, dituntun oleh mamanya. Sehingga apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh anaknya selalu berhasil. Setiap tugas apapun yang dipercayakan guru, anak ini selalu menjadi berhasil. Bahkan anak ini menjadi cerdas. Bahkan anak ini menjadi ranking dalam setiap kenaikan kelas. Itu karena bantuan dari mamanya. Sehingga anak ini bisa menjadi cerdas. Demikian juga Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, apapun pekerjaan, apapun bisnis, apapun pelayanan yang kita lakukan, Tuhan dengan caranya menyertai kita dan membuatnya kita menjadi berhasil. Ini penting. Tapi ketika anak itu bandel, tidak mau dengar-dengaran dengan
perintah mamanya untuk mengerjakan tugas. Ketika ditanya guru, waktu masuk ke sekolah, anak ini tidak mengerjakan PR. Tentu seorang guru pasti memukulnya karena anak ini bandel dan tidak pernah mengerjakan tugas. Dan anak ini tentu tidak akan berhasil. Baik dalam ujian, bahkan sampai kenaikan kelas, pasti gagal karena tidak dengar-dengaran. Tetapi anak yang dengar-dengaran pasti menjadi berhasil. Demikianlah kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti menjadi berhasil di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau menjadi sukses seperti Yusuf, pastikan setiap saudara dan saya disertai Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Sekalipun kita punya pengalaman, kita punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan mengalami benturan dalam hidup ini. Sehingga kegagalan demi kegagalan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika saudara izinkan Tuhan menyertai kehidupanmu, maka sepanjang tahun 2021 kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan tanda-tanda ajaib Tuhan akan mengerjakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Ini penting sekali. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil? Saya akan bacakan ayat yang ketiga, bagian B. Di sini dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya ulangi, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Tuhan yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Saya simpulkan dari ayat ini, kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil? Yusuf bisa menjadi berhasil, Yusuf bisa menjadi sukses karena dituntun oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan dalam hidup ini begitu sangat penting dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan adalah guide dalam perjalanan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, apapun masa depan kita, kalau Tuhan yang menjadi guide dalam perjalanan kehidupan kita, maka perjalanan kehidupan kita, masa depan kita akan menjadi pasti dalam kehidupan ini. Apapun dalam hidup ini. Di dunia ini begitu banyak godaan-godaan yang bisa membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi waktu kita melangkah dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, maka jalan hidup kita ke depan akan menjadi sebuah kepastian dalam hidup ini. Yusuf dipimpin oleh Tuhan. Yusuf dituntun oleh Tuhan. Dan Yusuf dibawa Tuhan. Diarahkan Tuhan sampai apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Kita boleh punya banyak planning, kita boleh punya banyak rencana, kita boleh punya banyak rancangan-rancangan dalam hidup ini. Tapi biarlah apapun rancangan kita, izinkan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup ini. Izinkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita masing-masing. Sehingga apapun yang mau kita lakukan sepanjang tahun 2021, mari minta pimpinan Tuhan. Mari minta pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga
hidup kita ini diarahkan, dituntun oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan petunjuk Tuhan pasti menjadi berhasil. Meskipun di tengah-tengah dunia ini begitu banyak hambatan, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tapi waktu kita dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, dipimpin Tuhan, maka kita akan melihat mujizat yang satu kepada mujizat berikutnya, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan berikutnya, dari tanda-tanda heran yang satu kepada tanda-tanda heran berikutnya. Sebab apa? Karena yang menuntun kehidupan kita adalah Tuhan. Ini penting. Saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendengar sebuah kesaksian daripada Gembala Sidan, Brother Sipki Priyatelna. Ketika dia sebagai seorang pilot menerbangkan pesawat dari tempat tujuan, waktu itu dari Jakarta menuju ke tempat tujuan. Waktu dia mau mendarat di tempat tujuan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu pesawat ini mau mendarat, rodanya gak bisa keluar. Akhirnya Kapten Sipki Priyatelna gak bisa lagi untuk bebas mendarat di lapangan, di airport. Dan akhirnya dia terbang lagi, tinggi, berputar-putar, sambil berdoa, sambil memohon pertolongan Tuhan, supaya roda ini bisa keluar. Ketika dia lagi sedang dalam pergumulan, dalam doa, ketika dia lagi sedang berputar-putar di atas udara, dia berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia berusaha supaya roda keluar, sulit untuk keluar. Tapi waktu dia minta pimpinan Roh Kudus, waktu dia meminta tuntunan Tuhan, waktu dia minta pimpinan Tuhan, maka waktu itu pun ketika dia berdoa meminta mujizat Tuhan, maka roda yang tadinya sulit untuk keluar akhirnya bisa menjadi keluar, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya pilot ini kemudian dia bisa mendarat di lapangan, di airport, dalam keadaan rodanya keluar sempurna dua-duanya. Dan akhirnya semua penumpang, pilot mendarat di lapangan dengan berhasil. Semua para penumpang selamat, pesawat selamat. Semua karena Tuhan memimpin kehidupan Kapten Priyatelna, Sipki Priyatelna. Itulah contoh orang-orang yang dituntun Tuhan. Itulah contoh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah contoh-contoh orang-orang yang ketika menghadapi hambatan, kesulitan, tekanan, maka ketika mereka datang kepada Tuhan minta pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin mereka dan akhirnya mereka bisa keluar dari kesulitan tersebut. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi berhasil dalam hidup ini. Kalau Kapten Sipki Priyatelna bisa menjadi sukses menerbangkan pesawat dan mendaratkan pesawat dengan sempurna, saya percaya Bapak Ibu, apapun halangan, apapun hambatan yang saudara hadapi saat-saat ini, percayalah, minta pimpinan daripada Tuhan, Tuhan pasti menolong kehidupan saudara. Ini penting. Kita perlu dituntun oleh Tuhan. Kalau Yusuf dituntun Tuhan sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil, Bapak Ibu dan saya pun, mari kita hidup dituntun oleh Tuhan. Ini penting. Sehebat apapun saudara, di mata Tuhan semuanya nol. Tapi waktu saudara berjalan dengan Tuhan, waktu Tuhan memimpin kehidupan saudara dan saya, kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini penting sekali. Yusuf bisa menjadi berhasil karena dituntun oleh Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara pun bisa berhasil kalau dituntun oleh Tuhan. Itu poin yang kedua. Kita masuk pada poin yang ketiga. Kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil? Saya akan bacakan ayat yang ke-6. Ayat 4-6. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala yang dimilikinya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Segala milik diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan segala bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf bisa menjadi berhasil karena Yusuf dikuasai oleh Tuhan. Orang yang dikuasai Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Tuhan, orang yang dikendalikan oleh Tuhan, akan muncul karakter ilahi. Akan muncul yang namanya integritas ilahi. Sehingga seluruh hidupnya akan manis dilihat oleh siapapun. Yusuf pada waktu itu, karena dia dikuasai oleh Tuhan, dia dikendalikan oleh Tuhan, dia dipimpin oleh Tuhan, maka seluruh hidupnya, seluruh karakternya menjadi karakter ilahi, sehingga manis dilihat oleh siapapun yang melihatnya. Dunia hari-hari ini begitu banyak wanita yang cantik, cowok, cewek cantik, cowok ganteng. Begitu banyak yang ganteng. Yusuf ganteng, dikatakan elok parasnya. Tetapi orang yang ganteng, orang yang cantik belum tentu memiliki sikap yang manis. Saya ulangi. Orang yang cantik, orang yang ganteng belum tentu memiliki sikap yang manis. Sebaliknya, orang yang manis sikapnya, mau dia jelek pun pasti menjadi cantik. Orang yang sikapnya manis, yang walaupun tidak ganteng tapi manis dilihatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik. You boleh ganteng, you boleh cantik, tapi jangan lupa harus punya sikap yang manis, punya integritas ilahi. Dan orang yang punya integritas ilahi pasti elok parasnya. Itu semua bisa terjadi. Dia bisa menjadi elok parasnya, dia bisa menjadi manis sikapnya kalau dikuasai oleh Tuhan. Ini penting. Nah, orang yang dikuasai Tuhan itu akan menjadi manis sikapnya dan elok parasnya. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus dalam hidupku. Artinya Rasul Paulus dikuasai oleh Tuhan, dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga Paulus dengan berani berkata bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya percaya kepada Yesus,
tidak hanya menjadi orang-orang yang beriman kepada Yesus, tapi pastikan bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus harus dikuasai oleh Tuhan. Kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, maka integritas ilahi itu akan menjadi nyata. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, di kantor, di dalam pelayanan, dimanapun kita akan menjadi orang-orang yang transparan. Kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita menjadi orang-orang yang terbuka. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun berada. Baik di pemerintahan, baik di dalam pendidikan, baik di dalam lembaga apapun kita ditempatkan, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang yang memiliki integritas ilahi, sehingga orang akan kemudian menilai, orang seperti ini yang kita rindukan, orang seperti ini yang kita mau, sehingga orang akan mencari kehidupan saudara dan saya. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan menguasai kehidupan kita, maka kita akan melihat sama seperti Yusuf. Sikapnya manis. Dan tidak hanya sikapnya manis, tapi elok parasnya. Pastikan setiap saudara, saudara harus dikuasai oleh Tuhan. Yusuf sampai menyatakan karakter ilahi. Sikapnya menjadi manis dan elok parasnya. Kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh harta Potifar, baik yang ada di rumahnya maupun yang ada di ladangnya, diserahkan di bawah kekuasaan Yusuf. Dan Yusuf menjadi pengelola semua harta milik daripada Potifar. Untuk sampai ke dimensi ini tidak gampang Bapak Ibu. Karena begitu dipercayakan jabatan, begitu dipercayakan kepercayaan sesuatu, tapi kadangkala kita menjadi orang-orang yang tidak mengucap syukur dan berterima kasih atas kepercayaan itu. Kadangkala kita suka menyalahgunakan kepercayaan, menyalahgunakan kekuasaan di dalam kehidupan ini. Dan terbukti Yusuf, dia setia mengelola segala hal-hal yang kecil dengan jujur. Yusuf tidak pernah curang. Yusuf tidak pernah mencuri. Yusuf tidak pernah berbohong. Apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Karena Yusuf dikuasai oleh Tuhan. Sehingga integritas ilahi itu menjadi nyata dalam hidupnya. Sehingga Potifar pun mempercayakan segala harta kepadanya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Yusuf bisa mengalami hal yang demikian, kita pun bisa mengalaminya. Jika kalau kita dikuasai oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Dan orang-orang seperti ini, dia bisa mampu berkata seperti Paulus berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Ini penting. Kenapa? Karena Paulus dikuasai oleh Tuhan. Sehingga Paulus dengan berani mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Itulah bukti orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan, yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan, yang diatur hidupnya oleh Tuhan, yang dibawa Tuhan sampai melihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan sampai Paulus berkata, sekali lagi saya katakan, bahwa ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Dapatkah kita mampu berkata hal yang demikian kepada jemaat? Bisa kita mampu berkata demikian jikalau kita dikuasai Tuhan. Seperti Yusuf dikuasai Tuhan. Seperti Paulus dikuasai Tuhan. Sehingga orang-orang yang demikian, dia punya integritas yang luar biasa. Dimanapun dia ditempatkan, tetap dia menjadi the best.
Emas mau ditaruh dimanapun, mau di lumpur sekalipun dia tetap emas. Kenapa? Emas tidak bisa berubah. Demikianlah kehidupan saudara dan saya. Mau ditaruh di tempat sampah, mau ditaruh di lumpur, mau taruh dimanapun, tetap dia berharga. Demikianlah saudara dan saya, kalau hidup kita dikuasai, diatur, dipimpin oleh Tuhan, maka saya percaya integritas ilahi itu akan menjadi nyata, sehingga dimanapun kita berada, orang akan menjadi terinspirasi, orang akan menjadi terberkati oleh karena kehidupan saudara dan saya. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Yusuf salah satu pribadi yang hebat dalam tokoh Alkitab. Sebagai seorang tokoh, seorang reformator yang dahsyat dan luar biasa karena dia punya integritas. Poin yang keempat, ayat 7 sampai 13. Dikatakan selang beberapa waktu istri tuannya, istri Potifar maksudnya, tante Potifar, memandang Yusuf dengan apa? Birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolaknya. Kalau orang Indonesia belum tentu menolak ini, tawaran ini. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidaklah lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, maksudnya Potifar, istri Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangannya perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Rahasia yang keempat, kenapa Yusuf menjadi sukses? Karena dia menjadi orang yang menjaga kekudusan. Dan kekudusan inilah yang menyebabkan begitu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga membuat Yusuf menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil karena Yusuf mendapat perkenanan Tuhan, karena Yusuf menjaga kekudusan, dan Yusuf benar-benar menjadi orang yang kudus. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak hidup dalam dosa, dia menjauhi segala kejahatan. Begitu banyak anak-anak Tuhan ketika dia masih dalam keadaan miskin, ketika dia dalam keadaan melarat, dia ketika dalam keadaan susah, dia begitu berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berdoa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia selalu menjadi orang yang paling utama, selalu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah kepada Tuhan. Bahkan
tidak pernah absen dalam beribadah. Tetapi ketika dia menjadi sukses, ketika dia menjadi kaya, ketika dia menjadi orang yang kemudian berhasil, dipromosi Tuhan, diangkat Tuhan, bahkan sampai dia punya segala sesuatu, kadang-kala menjadi lupa diri. Sehingga apa yang terjadi? Karena punya banyak uang, dia bisa lagi selingkuh di mana-mana, dia bisa lagi melakukan dosa, dia bisa lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi tidaklah Yusuf demikian. Yusuf di tengah-tengah keberhasilannya, dia tidak menjadi sombong, bahkan dia tidak memberikan hidupnya untuk diperbudak oleh dosa, tapi dia tetap menjaga kekudusan di hadapannya, sehingga dia terus menjadi orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan, ketika sudah naik daun, ketika sudah berhasil, ketika sudah punya banyak duit, banyak yang selalu gagal karena tidak bisa menjaga kekudusan. Banyak orang tidak bisa tahan dengan dosa, selalu terbuai dengan dosa, bahkan sampai jatuh dengan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yusuf di zamannya, dia menjadi orang yang menjaga kekudusan. Karena kekudusan itu menjadi satu hal yang sangat penting di hadapan Tuhan. Sangat penting. Karena salah satu sifat Tuhan adalah kudus. Saya akan membacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-15-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang di awalnya menjadi orang yang hidupnya sungguh-sungguh menjaga kekudusan, dia menjadi orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi berhasil, bahkan di tengah-tengah keberhasilan itu selalu menjadi orang yang gagal dalam menjaga kekudusan, karena dia tenggelam dalam dosa. Sehingga akhirnya banyak orang Kristen menjadi gagal ketika dia sudah menjadi sukses. Yusuf, segala sesuatu yang dikerjakan selalu berhasil karena dia menjaga kekudusan. Dia dikuduskan oleh sebab itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat rentetan sejarah daripada Yusuf, Yusuf bisa menjadi berhasil. Salah satu hal yang paling terpenting adalah karena dia menjaga kekudusan. Sehingga penawaran, rajuan, bujukan daripada istri Potifar pun, tante Potifar, dia tidak terpengaruh, bahkan tidak jatuh dalam dosa. Bahkan sampai pada waktu dia masuk penjara, dari penjara dia dipercayakan oleh kepala penjara mengerjakan segala sesuatu. Karena segala yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil. Kenapa? Karena Yusuf mendapat perkenanan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Sehingga apa yang terjadi? Dari penjara dia dipromosi menjadi pejabat terbesar di pemerintahan Raja Firaun pada waktu itu di Mesir. Hari-hari ini begitu banyak pejabat-pejabat yang masuk penjara. Tetapi sebaliknya Yusuf dari penjara Tuhan promosikan naik jadi pejabat. Dan kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas Yusuf. Sehingga dalam kepemimpinan Yusuf, Mesir pada zaman Yusuf memimpin menjadi berhasil karena tangan Tuhan menyertai hidupnya. Ada 4 hal yang saya sampaikan hari ini.
Kenapa Yusuf bisa menjadi berhasil? Pertama, karena Yusuf disertai Tuhan. Kedua, karena dituntun oleh Tuhan. Ketiga, karena Yusuf dikuasai oleh Tuhan. Keempat, menjadi orang yang menjaga kekudusan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar dari sosok yang sederhana. Seorang tokoh dalam Alkitab yang sederhana. Tapi dia bisa menjadi berhasil. Semua karena Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagai umat Tuhan. Dimanapun kami berada. Apapun pekerjaan kami. Apapun bisnis kami. Apapun pelayanan kami. Dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil di tahun 2021 ini. Kalau Engkau bisa memberkati Yusuf pada masanya, kami percaya kami pun bisa menjadi sukses seperti Yusuf di masa kami saat ini. Kalau Engkau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan. Agar supaya kami menjadi mampu melakukan firman-Mu. Sehingga jalan perjalanan kehidupan kami boleh melihat cara Tuhan menolong kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Yang sedang dilanda oleh COVID. Bapa kami berdoa serahkan para pemimpin kami. Yang Tuhan percayakan atas bangsa kami ini Tuhan. Presiden, wakil presiden dan seluruh menteri-menteri. Yang atasnya Tuhan percayakan memimpin bangsa ini. Tuhan Engkau memberkati. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Agar mampu membawa bangsa kami sesuai dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram dan damai ya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat para tenaga medis. Kami berdoa serahkan seluruh para tenaga medis. Baik dokter, suster, para bidang. Yang menangani semua pasien-pasien di seluruh rumah sakit. Di rumah-rumah, bahkan dimanapun. Dalam pelayanan mereka, Tuhan Engkau melindungi dan memberkati mereka. Rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Di dalam bidangnya sebagai seorang ahli di bidang medis ya Tuhan. Supaya dapat menangani para pasien dengan hikmat dan tuntunan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan mendatangkan kesembuhan bagi semua para pasien yang terkena penyakit COVID. Juga penyakit-penyakit yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan gembala sidang kami, keluarganya Tuhan, ibu gembala kami dan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Tuhan para tim pastoral ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh para pengurus Tuhan gereja maupun Yayasan ACM dan juga Yayasan APTI ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat mengelola segala sesuatu dan apapun yang dikelolanya Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan akhiri doa ini sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Graha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church Care Christ Around on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.